Adrak, berdoa mulai. Sebelum memulai pelajaran, cek kanan kiri. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Berangkat semua ya? Lalu dilihat pakaian kalian, kerapian. Dilihat baju, masukkan ya, biar kelihatan ganteng sama cantik ya. Sudah. Setelah itu sudah semua berangkat. Sebelum memulai, agar semangat, kita menyanyikan Garuda Pancasila. Ketika kita menyanyikan, berdiri semua ya, ya, berdiri semua. Nah, ya berdiri. Duduk lagi. Nah, jadi Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran di sini supaya kalian bisa memahami energi dan perubahannya. Di sini nanti ada energi angin sama energi angin sama waktu. Terus kalian dapat menganalisa hak dan kewajiban. Terus kalian juga dapat menentukan waktu. Bentar, Pak Guru mau minum dulu. Terus ternyata habis minum seger ya, habis minum ya. Kalau harus aku tadi lemes loh, tapi habis minum alhamdulillah seger. Jadi air itu gunanya untuk apa? Minum ya, minum bisa. Ya maksudnya Pak Guru, air itu apa? Bisa energi. Jadi air yang kita minum, air itu masuk sumber energi. Air kita minum akan menjadi tenaga. Jadi kita menjadi sehat lagi, enak lagi. Nah, terus kita masuk pada kegiatan inti.
Di sini kalian sudah Pak Guru buat beberapa kelompok. Ada berapa kelompok? 5. Masing-masing kelompok ada 4 sampai 5 orang. Di sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, setelah ini kalian masing-masing kelompok sama individu mengamati video yang ada di depan. Ya, amati. Jadi di video ini ada energi apa tadi? Air. Ini terus sama kalian dapat menentukan waktu. Nah, silakan menyaksikan. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, drum sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Tadi air sudah, sekarang lanjutkan ke air. Jadi nanti kalian video ini
kalian dapat menganalisis informasi, mencari permasalahan-permasalahan. Jadi intinya nanti dicari ya, di apa namanya, dipahami masalahnya itu apa, terus nanti air itu jadi listrik bagaimana ya. Lanjut. Jadi nanti kalian bisa mencari sebuah masalah. Ada hak dan kewajiban yang bisa dilihat di sini. Hak kalian apa, kewajiban apa? Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa yang ini? Tadi apa? Angin. Air juga bisa jadi listrik. Angin juga bisa jadi listrik. Jadi energi dan perubahannya itu bisa apa? Ada perubahan energi dari angin sama air menjadi listrik. Nah, terus lanjut. Ini hak dan kewajiban. Tema 1 tentang kewajiban dan hak Kewajiban dan hak. energi. Jadi kalian nanti ini mulai mengumpulkan data nanti. Kita sudah mempelajari berbagai macam sumber energi. Ada matahari, ada air, angin, energi fosil, yang contohnya itu bahan bakar minyak, batu bara, dan gas alam. Itu adalah contoh sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, ini Kita juga menggunakan
menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi listrik ini diperoleh dari energi yang kita sebutkan tadi. Yang sudah kita sebutkan tadi. Perlu kalian ketahui, kita memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Apa saja? Mari kita simak bersama. Masih ingatkah kalian apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Nah, contohnya yaitu menggunakan listrik untuk menyalakan peralatan elektronik seperti lampu, mesin cuci, televisi, dan lain-lain. Menggunakan air untuk mandi, minum, pertanian, olahraga, pariwisata, dan lain-lain. Nah, itu contoh hak dalam menggunakan air. Kita juga mengingat kita memiliki kewajiban terhadap energi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Contoh kewajiban terhadap energi yaitu kita harus menggunakan energi dengan bijak. Contoh yang sangat mudah yaitu mematikan lampu kalau tidak dipakai, menutup keran air jika selesai mencuci tangan atau mandi, menggunakan peralatan elektronik secukupnya saja atau menggunakan dengan bijak. Sekian video pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ya, itu tadi. Jadi setiap jarum panjang berpindah ke arah ketiga, maka menitnya akan bertambah 5 menit adik-adik. Contohnya di sini ya, di atas kita punya gambar misalnya 12. Kalau jarum panjangnya di angka 1, itu berarti lebihnya 5 menit. Kalau jarum panjangnya di angka 2, berarti lebihnya 10 menit. Kalau jarum panjang di angka 3, itu lebihnya 15 menit. Jarum panjang di angka 4 lebihnya 20 menit. Jarum panjang di angka 5 lebihnya 25 menit. Jarum panjang di angka 6 itu lebihnya 30 menit. Jarum panjang di angka 7 berarti lebihnya 35 menit. Jarum panjang di angka 8 itu lebihnya 40 menit. Jarum panjang di angka 9 itu lebihnya 45 menit. Dan jarum panjang di angka 10 itu lebihnya 50 menit. Dan jarum panjang di angka 11 itu lebihnya 55 menit. Jadi ini adik-adik ya, berputar terus. Nah, kalau nanti jarum panjangnya di angka 12 itu sebenarnya 60 menit atau 1 jam. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, kalau jarum panjangnya di angka 3 itu 15 menit, di angka 6 itu 30 menit, di angka 9 itu 45 menit. Itu yang paling gampang untuk dihafalkan adik-adik. Nah, sisanya nanti kita tinggal tambahkan 55 menit saja. Ya, kalau di sini kalau di angka 3 itu 15 menit, berarti ke angka 4 ditambah 5 menit. Oh, berarti 20 menit itu jarum panjangnya. Jadi adik-adik sudah tahu ya, karena dalam 1 jam itu ada 60 menit. Perhatikan gambar-gambar berikut. Letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Yang nomor 1 nih adik-adik ya, pukul 7. Berarti di sini jamnya. Jarum pendek menunjukkan? Jarum pendek menunjukkan di mana? Pukul 7. Jarum pendeknya di 7. Kita buktikan. Angka berapa? Ya, angka 7. Lalu jarum panjangnya atau menitnya menunjukkan angka? Angka berapa? 12. Ini pukul 7 adik-adik. Lalu yang kedua, pukul 7 lebih 20 menit. 7 20 menit. Jelas kalau pukul 7 ya kita jarum pendeknya di angka 7. Kalau lebihnya 20 menit, adik-adik tadi kita suruh mengingat bahwa di angka 3 ini lebihnya 15 menit. Berarti kalau berapa? 7 20 menit. Pendeknya di 7, yang panjangnya di mana?
perhatikan. Bentar. Ya, angka 7, lalu jarum panjang 2 menit. Jelas kalau? Nah, ini tadi ulangi. Pukul 7 ya kita jarum pendeknya di angka 7. Kalau lebihnya 20 menit, adik-adik tadi. Di angka 9 itu 40 nih. Yang nomor 1 hari-hari ya, ini lebihnya 15 menit. Berarti kalau Terlalu keras. Ya. Sampai mana tadi? 20 menit. Ya 20 menit. Adik-adik tadi Kak suruh mengingat bahwa di angka 3 ini lebihnya 15 menit. Berarti kalau 20 menit kita tambahkan 5 menit. Di angka berapa berarti? Di angka 4. Nah, jam 7 lebih 20 menit itu jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka. Ya, tadi di jam itu jadi dari 1 ke 5 terus ke berapa? Bedanya berapa menit per 1 ke 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa menit? 5 menit. Bentar. Ya, kelihatan ini. Nih ya. Ya. Ini yang ke-70 ulangi. 5 menit. Di angka berapa berarti? Berapa? Di angka 4. Angka? 4. Terus Nah, jam 7 lebih 20 menit itu jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 20. Jadi di angka 4 ini ya, maaf di angka 4 yang menunjukkan menit 20. Lalu di sini pukul 6 lebih 40. 6.40. Pendek di mana? 6. Panjangnya di berapa? 8. Coba buktikan ya. Nah, kalau lebih dari 30 menit, pukul 6-nya ini sudah mendekati ke jam berikutnya. Berarti jarum pendeknya itu di tengah-tengah antara angka 6 dan angka 7. Lalu 40 menit di mana ya? Nah, kalian ingat dulu di angka 6 ini 30 menit. Kalau di angka 7 berarti ditambah 5, 35 menit. Di angka 8 ditambah 5,
berarti 40 menit. Nah, berarti jarum panjangnya di angka 8. Nah, kalau lebih dari 30 menit, ini kan 40, jadi kan lebih 30. Jarum pendeknya di angka 6 tapi agak menjorok ke arah angka 7 ya. Terus lanjut. Pukul 6 lebih 40 menit. Lalu pukul 9 lebih 15, berarti jarum pendeknya di angka 9. 15 menitnya di angka berapa? Mana? Di angka 3. Paling gampang ya adik-adik ya. Pokoknya hafalkan kalau menitnya itu di angka 3 15 menit, di angka 6 30 menit, maka tiganya ini jarum pendeknya di antara 3 dan 4. Nah, 45 menit itu di angka berapa jarum panjang? 45 menit di angka berapa? Angka berapa? 45 menit di angka berapa? Hitung 7 ke 9. Dannya iya di angka 9. Betul. Mudah adik-adik ya kita mengingatnya. Lalu pukul 10 lebih 10, berarti jarum pendeknya di pukul 10. Apakah jarum panjangnya juga di pukul 10? Tidak adik-adik, tapi kita lihat dari sini tadi ke angka 1, dari angka 12 ke angka 1, kalau jarum panjang itu berarti 5 menit. Kalau ke angka 2 berarti 10 menit. Jadi begini nih adik-adik jamnya. Jam 10 lebih 10 menit. Bukan jam 10 lebih 2 menit ya. Bukan adik-adik. Karena jam panjang itu setiap pindah angka itu artinya 5 menit. Lalu pukul 6 adik-adik. Nah, pukul 6 berarti ya. Pukul 6. Ini gambarnya pukul 6 pas. Lurus ya. Jam panjangnya di angka 12. Lalu pukul 6.30 karena sudah pas 30 di sini berarti gimana? 6.30. 6-nya di mana? Pendeknya di mana? Ke arah 7 ya. Terus yang panjangnya di 6. Jarum pendeknya di antara angka 6 dan angka 7. Nah, 30 menit itu berarti jarum panjangnya di angka 6. Begitu adik-adik, mudah ya kalian pahami. Ya, paham ya. Jadi tadi kalian sudah mengamati video tentang air, angin, sama waktu. Terus ini air, angin berenergi, aliran air itu tadi, terus PLTA ini yang ada di sini. Tadi kalian sudah lihat PLTA-nya, ya. Terus PLTB sudah ada. Nah, terus nanti di sini kalian akan mencari semua informasi yang setelah kalian cari terus mengerjakan di LKPD ya. LKPD ini contohnya LKPD. Nanti kalian akan mengerjakan di sini, ya, mengerjakan di sini. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian, nama kelompok 1 ya, 1. Terus nama kalian masing-masing ditulis di sini, ya, biar nggak ketukar. Terus di dalam sini ada beberapa pekerjaan. Jadi yang air tadi ada, terus angin ada, perubahan energinya apa, terus habis itu ini kewajiban dan hakmu ditulis juga ya. Terus juga sama apa tadi yang terakhir jam. Kalian tadi sudah ini ada pukul 7, 7-nya pendeknya berapa, panjangnya berapa, terus pukul 9.15 pendeknya di berapa, panjangnya berapa ya, sesuai kelompok ya.
Ini ada 3 lembar, nanti dikerjakan semua ya. Ada 3 lembar, kerjakan semua. Ini sama dede ini Pak kerjaan sama dede ini. Nomor 5. Langsung itu yang anu dicoret. Merangkai kata. Merangkai kata. Ya, kata deh. Nah, dicoretin. Dicoretin, ditulis. Langsung ditulis apa? Itu perintahnya dicoretin. Jadi yang membentuk kata dicoret. Ada kesulitan, kalau ada kesulitan cuci tangan. Nah, terus yang lain kan miring bisa, sampai bisa, tergantung kalian yang menemukannya kata yang mana. Tuh, ya, udah. Ya, dicoret langsung, jadi kan langsung membentuk kata. Ada kewajiban itu ditulis. Kewajiban tadi apa? Yang terkait penghematan energi. Sudah sampai mana? Jam mana? Ini jarum pendeknya. Oh ya, kalau nulis yang kayak ini. Ini kan ketoro, pendek panjangnya. Ini ya ketoro sih, cuma kurang pendek nih. Ya nggak apa-apa. Nih. Jadi nanti biar jarum panjang sama pendek dibedakan ya.
Sudah, kewajiban menghemat energi. Terus, hah? Ya, matikan air saat tidak digunakan. Udah tidak? Udah enggak? Belum? Ya, tidak menyalakan lampu siang hari. Ya. Ya. Belum. Ya belum. Kurang sedikit. Hah? Kurang satu. Sudah. Ya. Ya. Ya, jangan lupa ya. Jam itu panjang pendeknya itu harus. Nah, sudah. Panjang pendeknya itu harus torok. Kelihatan. Jangan panjang semua, jangan pendek semua. Ya. Oke? Oke. Ya. Kelompok 5. Maju di depan. Apa di sini? Membacakan di sini, ngetes semua. Tulis semua. Itu yang itu. Di sini. Yang ini, yang depan. Dilihat ini, yang depan. Ini. Yo, berapa kata yang kalian dapat di situ? Berapa kata? Itu sama dengan yang di sini. Sama yang ini. 7 kata. 7 ya. Terus dibaca katanya apa saja? Apa? Ya, apa? Kedua bacanya. Yang lain mendengarkan. Jadi yang di pertama Listrik, oksigen, kincir, generator, waktu. Nah, energi listrik, kincir, generator, angin, waduk, oksigen, sama apa tadi? Sudah, 7. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5.
pembuktian dari yang lain. Kalau berapa ya? Halaman 3. Udah di situ saja. Yang ini, yang tentang hemat energi. Kewajibanmu menghemat energi. Pertama apa aja? Mematikan kipas saat tidak digunakan. Yang lain memperhatikan, mematikan kipas saat tidak digunakan. Benar gak? Benar gak? Terus yang lainnya? Mematikan lampu saat tidak digunakan. Terus Mematikan keran selesai mencuci tangan. mematikan keran setelah selesai mencuci tangan. Terus matain ya. Terus beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah ini tadi yang sudah disitu dah. Coba Pak Guru minta kelompok 1 maju di sini. Maju semua. Awas hati-hati kabel. Yo, dari yang pertama. Yang pertama, sini maju semua. Ajak sini. Naik. Ada berapa kata yang kalian dapat di sini? Pegang sini. Berapa kata yang kalian dapat di sini? Hitung. 5. Apa saja? Apa saja? Energi, terus air, listrik, terus generator, bensin, oksigen, 6. Terus apa lagi? Dah. Ya, dah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, oke ya, kalian sudah bisa mengumpulkan data terus membuktikan. Terus sekarang semua dikumpulkan. Masing-masing kelompok, ketua kelompok mengumpulkan di depan. Kumpulkan. Pak Guru minta kelompok berapa? Enaknya kelompok berapa? Hah? Maju jauh. Dan kelompok 3 lagi. Kelompok 3 maju sini, depan sini. Mana? Ya. Ini dibalik yang ini paling belakang diginikan. Jam 7 sini, agak ke sini, agak ke sini. Jam 7 yang ini. Jarum pendek di mana? Jarum pendek di mana? Jarum pendek di mana? Jarum pendek di 7, jarum panjang di 12. Betul atau salah? Betul. Nomor 2, 7, 20. Jarum pendek di 7, jarum panjang di 4. Terus ketiga
Oke ini. Yang lain lihat 640. Yang lain lihat 640. Yang tadi kalian kerjakan. Jarum pendek di mana? Ya, jarum pendek di antara 6 sama 7. Terus jarum panjang berapa? 8. Bagus. Terus yang keempat ini 9, 15. Ya. 9-nya di mana? Pendeknya di mana? Hah? 9 panjangnya di? Hah? 3. 3 atau 5? 3. Bentar, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya, sudah. Kalian sudah mengerjakan semua bekerja. Sekarang gini kesimpulannya. Jadi energi dan perubahannya, ya, energi dan perubahannya bisa dihadapi. Kalian sudah mengerjakan energi dan perubahannya, kesimpulan. Itu apa? Halo. Semangat dulu. Energi dan perubahannya itu yang tadi di video antara lain angin, terus energi kok, air, angin, terus berubah menjadi listrik. Ketika bisa berubah, tetap ada prosesnya. Air sama angin tuh melakukan gerakan. Yang diantem apa? Kalau di air apa? Kincir. Kalau di udara, ya kincir air sama kincir angin. Kincir itu memutar, putarannya itu masuk di turbin itu masuk ke generator. Habis ke generator, terus jadi pasokan listrik. Terus habis jadi pasokan listrik, terus dialirkan ke kemana? Ke rumah, ya. Jadi listrik ya seperti inilah. Ini bisa hidup karena ada listrik. Listrik yang seperti ini tidak hanya asal-asal saja, tapi ada pembangkit listrik. Pasukan listrik yang dari sono dikirim ke rumah-rumah, ke desa-desa. Ya. Paham kan? Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Apa? Paham semua? Oke, tangani. Jadi gimana pembelajaran ini? Refleksikan yang kita yang Pak Guru refleksikan, enak ya? Enak ya? Kok gak ada suaranya cuma rotak? Enak ya? Semangat ya belajar kayak gini? Jadi lebih mudah nggak kalau belajar menggunakan model pembelajaran video kayak gini? Mudah nggak? Senang nggak? Mudah dipahami? Nah, ya sekarang yaitu tadi contoh dari pembelajaran. Sekarang kita melakukan tes. Ya evaluasi lah buat kalian. Kursinya ditata lagi satu-satu. Yang bagus ya. Satu-satu. Ini kan dibalik aja. Bentar, balik aja. Banyak ada yang bergeser. Balik aja. Ya.
Ya. Nomor 1 Tia. Ini dok. Belakangnya Denung. Belakangnya Denung. Ya sana. Belakang sana. Ya. Dan Pak Guru bagikan nanti ini ditulis halo halo. Nah, fokus biar cepat. Ini ada soal evaluasi, nanti kalian mengerjakan sendiri. Terus jangan lupa ada nama identitas, nama, nomor organisasi kalian, kelas kalian, ya. Ya. Supaya nomor absenmu berapa? Ya. Kurang 1. Satu 2. Pokoknya gini malu yuk. Ya, bisa dilihat. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Pak Guru. Ini ada 3 lembar. Pertama pilihan ganda. Kedua isian singkat. Ada 4. Kedua isian singkat. Ketiga uraian. Jangan lupa nama sama apa itu namanya, nomor absen presensi kelas. Jadi biar nanti Pak Guru bisa menilai. Kalau belajar pelan-pelan kasihan temennya. Yang kurang jelas bisa ditanyakan, ya. Next, semua identitas harus ada. Semua identitas harus ada. Biar gak salah nanti nilainya. Cepat lagi.
Ya, jam panjang pendeknya di nah, dipilih panjang pendeknya. Panjang pendeknya. Pelan-pelan temennya kasihan. Berbagai tenaga kepenayaan untuk menjalankan mesin penggiling jagung, gunakan untuk menjalankan mesin pembuat air, gunakan untuk menghasilkan Mudah ya, mudah ya, mudah ya, mudah lah. Kan tadi kalian sudah mengerjakan tadi toh. Kalau sudah mengamati video ya tetap mudah. Minum lagi.
Nomor berapa? Oke. Nah, nomor 3. Nomor 3 dilihat semua. Nomor 3 yang isian nih Romawi 2 ya. Andi pulang sekolah pukul 14.00. 14.00 ini jam berapa? Jam 2 siang 14.00. Jika ia berangkat pukul 7 berangkat sekolah, maka Andi bersekolah selama titik-titik jam. Berapa jam di sekolah? Bisa dijawab. Yang sudah tahu diam. Ya. Ada lagi? Yang kurang jelas? 14.00 itu jam 2. Jadi jam 7 sampai jam 2 itu berapa jam dia? Total itu. Itu. Yang lain? Ada yang bingung masalah soalnya? Kurang jelas, kurang paham? Oke. Angkat tangan, kabel di sana. Sudah semua? Ya. Sudah semua? Bangkit. Ya, sudah semua? Sudah semua? Sudah semua belum? Loh. Sudah belum? Sudah semua? Ya, kumpulkan. Sudah kumpulkan. Sini. Sini sana. Kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ayo. Ayo Bilqis. Bawa sini. Ayo. Ya. Satu-satu. Kelompok dari urut dari sana dulu. Ya. 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 Kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar tentang energi perubahannya. Kita sudah melakukan evaluasi.
Sudah ya. Kita sudah melakukan apa itu? Pembelajaran energi perubahannya. Kita sudah belajar, sudah mengetahui listrik. Terus sudah semuanya. Listrik tadi kita sudah melakukan evaluasi. Kita akan melakukan motivasi. Ya, jadi kalian tuh harus benar-benar menghemat energi. Terus juga apa lagi? Menghemat energi di rumah dan kelas juga menghemat energi. Sudah tahu semua ya kalian ya. Terus sudah selesai. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar ya energi, cuma enggak energi fosil. Pembelajaran berikutnya. Sudah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doa. Gerakan pulang, anteng-antengan sih, anteng-antengan. Sudah selesai.